Kita akan buka firman Tuhan, Alkitab kita dari 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 10. Kita akan baca secara bergantian. Nanti saya ayat 6, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 7, dan ayat 10 kita bersama-sama. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan 10. Ya. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Haleluya. Saya baca ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Silakan. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kita bersama-sama. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ayat 8 saya mau ulangi buat kita semuanya. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Sekali lagi, asal ada makanan dan pakaian cukup. Amin. Cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ini kalau cuma diomong-omong aja, gampang kali dulu. Ya kan? Cakap-cakap aja cuma gampang itu, ya kan? Kita mau ngomong apapun kayak lagu zaman dulu. Memang lidah tak beraturan. Lomo-lomo isi lidah dong. Ya kan? Suka-sukanya lidah aja. Mau ngomong apa? Bebas. Tapi ayat ini, ketika engkau berkata bahwa asal ada makanan dan pakaian cukuplah, asal ada Tuhan beserta dengan hidupmu, itu cukup. Amin. Tapi seringkali kenyataannya kita ke gereja itu cari Tuhan atau cari berkat? Cari Tuhan. Saya mau ngomong pelan lagi. Kita ke gereja cari Tuhan atau cari sembuh? Cari Tuhan. Kita ke gereja mau cari Tuhan atau cari jodoh? Cari Tuhan. Cari Tuhan. Yang cari jodoh boleh angkat tangan, cari jodoh. Biar nanti kami doakan sama Pak Jogi. Yang kalau orang bilang umurnya udah deadline. Siapa juga yang pakai umur deadline? Ya kan? Kalau kearisan keluarga ketemu amang boru, namboru, bapak tua, inang tua, tulang, nantula. Jadi kapan kamu nikah? Kita tanya, kapan amang boru dipanggil Tuhan? Kan gampang jawabnya. Jadi gak usah minder. Kalau kau ingin cari semuanya itu, firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tambahan itu, jodoh tambahan. Engkau mau kerja, tambahannya. Utamanya apa? Cari Tuhan. Balik lagi, kalau cuma ngomong-ngomong maka cari Tuhan. Tapi sampai rumah lihat makanan, ya. Lalu kaca lagi, ya kan? Ini cewek-cewek. Kalau mau ke gereja, mau kemana itu bisa kaca berulang kali, minimal 10 kali. Karena kan saya punya istri. Kalau ke pesta, saya kasih fur dia dulu, waktu 45 menit. Sisi kiri belum, sisi kiri itu 5 menit, sisi kiri. Aduh. Depan, belakang. Ini poni juga lama. Begini-gini dulu, ya kan? Yang ngurusin poni aja 15 menit boleh senyum-senyum. Ini poni gini-gini dulu. Bagus gak ya? Ini kayak ada pendak poninya ya. Kalau
Kalau engkau yang wanita boleh bersolek. Saya bilang bukan gak boleh bersolek untuk menarik pria. Kami percayalah ketika engkau menaruhkan harapanmu untuk dapat jodoh. Yang pria bukan karena engkau PNS, bukan karena engkau tentara, bukan karena engkau polisi, engkau bisa dapat boruni raja. Enggak. Tapi ketika engkau datang dalam hadirat Tuhan dan berdoa dan meminta kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya, aku punya jodoh dari Tuhan. Tuhan, engkau lihat pergumulanku, Tuhan. Sudah menikah 15 tahun, sampai hari ini belum ada keturunan yang Tuhan percayakan buat saya. Tuhan, aku sudah beribadah, pelayanan, kasih perpuluhan, tapi aku udah 6 bulan gak kerja, Tuhan. Masih bisa berkata, Christ is enough for me. Tuhan cukup buat saya. Kalau engkau dalam keadaan baik-baik, engkau bisa angkat tangan dan berkata, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Engkau bisa nyanyi, tapi ketika masalah datang, tantangan itu ada dalam hidupmu, masih bisa berkata enggak? Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Yang kita perlukan cuma siapa? Tuhan. Amin. Amin. Kalau engkau punya masalah lalu tinggalkan gereja, itu bukan Kristen yang hebat. Udah berapa tahun jadi Kristen? Dari lahir, Pak. Dari mulai jadi benih di dalam rahim kandungan ibuku. Ini Kristen, Pak. Tapi mau saya katakan hari ini banyak orang Kristen yang tinggalkan Tuhan karena gak makan. Banyak wanita Kristen yang tinggalkan Tuhan karena pengen pria yang kaya. Banyak pria Kristen yang rela tinggalkan pelayanan dan bilang Tuhan gak baik karena dia miskin. Kalau ngomong Tuhan cukup buat saya, itu gampang, mudah. Mau gak berjuang di dalam Tuhan dan tetap berkata bahwa sehelai rambutku ketika jatuh Tuhan tahu, Tuhan pelihara. Bunga di padang Tuhan pelihara lo, Tuhan hiasi. Masakan engkau yang Tuhan ciptakan dengan cintanya, dengan tangannya sendiri, dengan firman-Nya, Tuhan lupa? Enggak. Tuhan gak lupa sama kita. Ujian yang datang sama kita, Tuhan pengen lihat, ini masih setia gak sih? Masih cinta gak sih? Ketika masalah datang, kau masih bisa bernyanyi dan berkata begini, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Selanjutnya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, katakan, tetap cinta Yesus selamanya. berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Amin. Saya kalau lagi punya masalah, 2 lagu pujian ini yang bikin saya gak bisa lagi ngomong dan berkata bahwa Tuhan gak baik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ayub berkata kepada istrinya, hai engkau wanita gila, apakah engkau mau yang baik saja daripada Tuhan?
Kalau kau cuma pengen berkat, datang ke gereja. Kalau kau pengen sembuh, datang ke gereja. Udah sembuh, nggak ke gereja. Kalau kau pengen pekerjaan, datang ke Pak Joki. Pak Pendeta, tolong doain. Tolong doain saya, Pak. Udah 6 bulan nggak kerja. Tabungan menipis. Didoain dengan sungguh, didoa puasakan. 3 hari dapat kerja. Minggu pertama masih gereja. Minggu kedua telat. Minggu ketiga hilang sampai akhir tahun. Itu tuh orang Kristen begitu. Kalau udah susah, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mau ibadah di mana pun didatengin. Ada ibadah di sana datang, sana datang, sana datang. Bingung saya. Iman gak bertumbuh. Karena cuma apa? Bukan cari Tuhan, cari berkat. Cukup. Apa sih arti kata cukup? Cukup artinya cintai apa yang ada padamu hari ini. Amin. Yang duduk suami istri, lihat suamimu, lihat istrimu. Mungkin mah udah ada kerutan di matamu ya. Tapi aku mencintai engkau dengan apa? Ya, yang orang tuanya masih hidup, lihat orang tuanya bilang, bersyukur punya mama yang nadanya tinggi sekali tiap hari, nggak ada rendah-rendah. Ya, bersyukur loh. Banyak orang yang nggak punya orang tua, dan kita tiap hari, tiap bangun pagi sampai matahari terbenam, nada mama kita nggak pernah rendah. 11-12 sama Maria Carey. Ya? Yang benar bersyukur masih punya mama yang baik. Kalau kau punya bapak yang tiap hari gedor-gedor pintu jam 2 pagi lalu dibuka, maju selangkah, mundur 2 langkah, maju selangkah lagi, mundur 2 langkah, nggak nyampe dia. Masih bersyukur bilang, Tuhan Yesus, Tuhan kasih orang tua yang luar biasa. Mama punya dada tinggi, bapak maju selangkah 1, mundur 2 langkah. Ya, tapi kalau kita ajak ke gereja dibilang, udah, kau nggak tahu, bapak yang lebih tahu. Semua dari Kejadian sampai Wahyu hafal bapak. Cintai apa yang ada padamu, pekerjaanmu hari ini. Kalau kau masih SPG, SPB, ya nikmati. Kalau G itu girl, ada SPB boy. Kan gak mungkin dia sales promotion boy, kita panggilnya SPG. Gini dong. Ya. Jadi harus tahu SPG dan SPB, bukan SPBU. Gitu. Ya. Kalau suamimu nggak bisa menafkahi engkau, ya bersyukur. Kasih dia telur setengah matang 2 tiap pagi. Kasih madu yang terbaik ini Pak, madu yang terbaik. Telur ayam kampung 2 setiap pagi. Kasih roti selai ganda dari siapa? Saya percaya itu suami kalau yang masih punya otak, masih punya hati nurani, dia selesai sarapan langsung parkir di Indomaret, pulang ke rumah, ma ini aku bawa duit. Artinya dia tahu diri. Istrinya gak marah-marah. Jadi kalau istri-istri punya suami yang kayak begitu, gak usah pakai nada-nada tinggi, bangunin aja. Kayak iklan kapal api, kasih kopi. Selamat pagi Pak, walaupun udah jam 1 siang. Gimana tidurnya Pak? Ketemu siapa? Itu pasti suami-suami deg-degan. Ini ada apa? Dia rasa-rasa dulu kopinya.
5 menit, 10 menit, kok nggak jatuh ya? Berarti nggak racun. Suami-suami yang punya istri, yang kalau kau pulang kantor, bukannya bagaimana Pak, capek di jalan? Enggak. Tapi ketika istrimu menyamper ke pintu bilang, Pak, ini tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan internet, belanja ke pasar kurang hari ini karena cabai mahal Pak. Jadi 50.000 nggak cukup, 250.000 Pak. Itu padahal suami belum buka sepatu, pulang dari kantor, atau belum buka helm. Kita istri datang nyamperin, Pak sebentar, ngomong, bersyukur masih punya istri yang bisa ngatur keuanganmu dengan baik. Cintai apa yang ada padamu, itu cukup. Amin. Cukup itu artinya ucapkan syukur dalam segala keadaan. Amin. 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 Dan paling kencang itu saya berdoa biar ada pelatihan yang mantap. Amin. Haleluya. Haleluya. Mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Gak gampang. Ya. Karena ketika saya baru menikah dengan istri saya, itu mengalami yang namanya padang gurun. Di depan tuh kayak ada air, namanya oase, fata morgana. Ya. Kayaknya ada air, tapi kering. Jadi kalau nikah sama pendeta tuh enak, gak ada makanan, minuman, angkat tangan aja. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan jiwaku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Ada WA masuk, kemai sehari kalian ya, biar makan kita panggang. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib, biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Pulang sama opungnya ini ya 500.000. Jadi gak usah takut. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Gak usah mikir gimana besok ya, 2 hari lagi gimana, 10 tahun ke depan gimana hidupku. Mampus kita kalau mikir mobil tiap hari. Pusing. Berdoalah. Ketika kau bangun pagi, naikkan syukur kepada Tuhan. Ketika kau mau tidur, berkata, Tuhan terima kasih buat penyertaan-Mu, buat pertolongan-Mu hari ini. Aku boleh makan, boleh minum, masih boleh ketemu dengan tetangga kanan kiri muka belakang rumahku, masih ketemu sama teman-teman seiman di gereja. Halo. Amin. Kalau hari-hari ini banyak sahabat kita, orang-orang yang kita kenal meninggal karena COVID, dan kita masih ada hari ini dan masih selalu menggerutu sama Tuhan. Saya cuma mau bilang, nggak tahu diri. Amin. Amin. Gak tahu diri orang kayak gini. Coba kalau kita review dari awal pandemi tahun lalu, dan kalau saya juga tidak dengar-dengaran dengan istri pada waktu itu, ketika kami ingin memulai satu usaha, saya bilang, kita mau usaha apa? Saya dengan gengsinya ya, saya mau kita buka coffee shop aja. Padahal itu di China lagi COVID-nya luar biasa, belum sampai ke Indonesia. Dan istri bilang, jangan, kita buka laundry kiloan aja. Oh iya udah, oke. Bersepakat suami istri. Lalu kami persiapan semuanya. Bulan 3 datang perintah dari pimpinan tertinggi Republik Indonesia, lockdown. Seluruh tempat makan, minum, tutup. Yang boleh buka rumah sakit, klinik, lalu toko-toko sembako, dan binatu atau laundry. Kalau tadinya saya anggap, ya udahlah, punya apa sih istri, aduh gak usah buka coffee shop, bangkrut langsung. Dan saya ketika
ketika itu langsung berkata, Tuhan terima kasih. Saya mengucap syukur buat istri yang Tuhan tempatkan buat saya. Penolong. Istri penolong buat saya. Jadi kalau ada istri-istri di sini jangan jadi perongrong. Dengarnya sama sih. Perongrong dan penolong sama. Ya, tapi engkau istri-istri harus jadi penolong buat suamimu. Jangan kebanyakan nonton Indosiar. Terus engkau bandingkan hidupmu dengan Indosiar. Dan kau berkata, Pak biar tahu ya, duit segini memang cukup, lempar gitu. Ya. Suami kaget, ya ampun. Ucapkan syukur dalam segala keadaan. Amin. Amin. Cukup itu artinya kerjakan apa yang sudah kau doakan dengan sungguh. Engkau berdoa untuk apa? Untuk pekerjaanmu, untuk rumah tanggamu, untuk proyek yang akan kau kerjakan ke depan. Ora et labora. Apa artinya? Tapi saya mau tambahkan begini. Ora et labora itu artinya begini. Doakan dengan sungguh apa yang akan kau kerjakan. Kerjakan dengan sungguh apa yang sudah engkau doakan. Kalau orang Kristen kan ya yang di sana, di sini enggak ada. Cuma senang berdoanya aja. Lalu berpangku tangan, nungguin mujizat datang, enggak datang. Kita telinga-telinga, kok enggak ada mujizat ya? Tuhan ini doa duluan, doa puasa, masuk ke goa doa yang di Depok, yang di sana jauh ya kan. Setiap goa doa didatengin, bahkan ada lubang yang kayak goa dimasukin juga. Tapi nggak ngapa-ngapain. Ada berkat datang? Enggak. Engkau harus bekerja dengan baik. Karena pekerjaanmu itu juga bisa menjadi kesaksian buat orang lain. Jangan malu. Apalagi kalau udah reuni ya kan, teman-teman. Kalau ditanya kerja apa? Ditanya kerja apa malah mengkel. Tinggal jawab aja kerja apa? Karyawan. Di mana? Swasta. Ya kan? Nggak usah tanya kerja apa di mana sekarang itu. Jadi nonton itu. Sebut aja itu nggak apa-apa. Kan kita kawan-kawan di sini, nggak usah kita nggak itu karyawan swasta di mana? Laundry kiloan. Kan itu karyawan swasta juga kan. Jadi nggak usah malu. Kerjakan apa yang sudah kau doakan dengan sungguh. Apa pekerjaanmu hari ini? Punya online shop? Ya, berdoa, tumpang tangan. Tuhan Yesus ini pakaian-pakaian, bahasa kerennya pre-love, bahasa Senen monja. Ya kan? Kalau Indonesia kan senangnya Inggris. Padahal kalau dibilang pakaian apa? Pakaian bekas gitu. Biar keren aja. Beli di mana kalau di pre-love? Nggak apa-apa. Ya, nggak masalah. Karena pelanggan kami di Depok ada 2 atau 3 itu yang dagang begitu. Jadi kalau balnya datang itu nyucinya di kami, bayangin. Jadi ketika datang 200 kilo, sambil nyanyi lagu yang tadi, aku punya Tuhan yang masuk 200 kilo ya kan, besar. Besoknya lagi yang lain lagi 200 kilo, 400 kilo 2 hari. Ya kan? Nyanyinya ku menang bersama Yesus, ku menang. 400 kilo kali 6.000. Jangan dihitung di sini nanti aja. Ya? Bersyukur aja. Kerjakan
kerjakan dengan sungguh. Kalau saya hari Minggu jadi pendeta, Senin sampai Sabtu duduk di laundry, ya, pakai cara pendek, ngomong sama ibu-ibu, ketemu, halo Bu, apa kabar? Udah lama nggak kesini? Iya Pak, baru pulang kampung. Oh gitu, masih ketemu kampungnya? Masih Pak. Ya kan? Kadang nggak ada nggak ketemu kampungnya, lupa di halaman berapa kampungnya. Kerjakan dengan sungguh apa yang kau punya hari ini. Amin. Amin. Lalu cukup itu artinya apa? Usahakan kesejahteraan di mana kau berada. Di keluargamu, engkau harus jadi orang yang membawa damai. Di pas tahun, jangan ketika kita datang, pas tahun bubar. Udah yuk, datang ada itu. Nggak seru kalau dia datang. Ketawanya yang paling gede, pelakunya biasanya. Yang diem-diem aja, itu provokatornya. Ya? Kalau di proses tahun begitu, lihat aja. Ini udah ngobrol, suruh ketawa-tawa ya kan. Mau datang ini ada yang satu. Itu menyebar ke seluruh penjuru angin. Satu ke sana, satu ke sana, satu ke sana. Ada yang datang gini, bahaya. Atau ama-ama. Ama-ama sekarang juga suka ngegibah. Bukan inat tadi suka ngegibah. Bapak-bapak suka gosip juga. Gosipnya siapa? Hanya Geraldine. Gosipnya siapa? Tamara Brzezinski. Bukan ngomongin pekerjaan, bisnis. Ama-ama dikasih. Kalau di Alkitab kan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan hadir di situ. Amin. Anggo Allah kita 2-3 orang Batak berkumpul. Masuk. Memang Pak, kalau berkat dari Tuhan juga kemana Pak ya? Menunjukkan kan berkat dari Tuhan. Main catur deh kan. Kuasamu terlebih besar. Lawannya bilang lagi, lagu malu sang akal sekali. Usahakan kesejahteraan. Kalau kayak gitu nggak bikin sejahtera. Boleh marah-marah, boleh ibu-ibu boleh marah, tapi jangan sampai ingin mencederai suamimu atau ingin mencederai anak-anak. Engkau suami juga boleh marah, tapi jangan sampai tanganmu masuk ke rahang istrimu, knock out dia. Pas kau hantam sini, terus kau hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kau. Kau hitung lagi kan? Engkau pria-prianya Tuhan, kau harus menciptakan kesejahteraan di keluargamu. Amin. Engkau itu tulang punggung keluarga, bukan tulang rawan. Tulang rawan ini kayak gini, si gampang-gampang. Tapi engkau tulang punggung keluarga. Engkau pria yang berkata ketika istrimu tanya, "Pak, baik-baik aja?" Baik-baik aja. Walaupun keadaanmu sedang gak baik-baik aja. Kemana kau melapor? Engkau punya Tuhan yang hebat. Amin. Engkau pria-pria yang takut akan Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, "Tuhan, aku pemimpin dalam rumah tangga. Biar rumah tangga ini sejahtera melalui kehidupanku Tuhan." Amin. Amin. Jangan kau salahkan istrimu. Istri macam apa? Gak punya otak. Di mana otak? Istri yang bijak bilang begini, "Ini otakku." Di mana otakmu sekarang? Enggak. Suami tulang punggung keluarga. Engkau berhenti bekerja dipecat. Ingat, engkau masih punya roda 2. Mang ojek. Nggak usah gengsi. Kalau orang Batak kan banyak gengsi. Hotel kosong, teal, elat, mati. Banyak kali orang Batak hotel.
Sombongnya minta ampun. Padahal udah makan gak makan. Kalau kau ingin menciptakan kesejahteraan buat keluargamu, kalau hari ini kau berkata, oh gak ada kerjaan, ada kerjaan. Mau? Ke depan Alfamart. Beli Primita 5.000. Primit 2.000 kali 10 kali 100 motor kali 1 juta motor berapa? Semuanya bisa. Tergantung engkau para suami. Karena saya suami. Kalau mungkin nanti ibu-ibu yang khotbah di sini, khotbahnya istri-istri. Sekarang saya mau bilang sama suami-suami, kesejahteraan keluarga ada di pundak. Amin. Amin. Jangan sedih. Terus bilang ke Pak Jogi, Pak, kau saudara lagi Pak Cipto, kayaknya kita pria-pria ini mulai disalahin. Iya. Kalau engkau pria yang sontoloyo, saya akan membaik terus supaya kau jadi pria yang benar, pria yang takut Tuhan. Amin. Karena saya dipulihkan di 1, 2, 3. Pria sejati, yes. 1, 2, 3, yes, yes, yes. Saya sudah sampai 3. Terakhir saya di strongman. Belajar jadi bapak yang sejati itu modul 2. Modul 3-nya strongman. Strongman itu ngajarin supaya kau jadi pria-pria yang gak sontoloyo, pria-pria yang kreatif, pria-pria yang out of the box. Kalau gajimu kurang, bikin apa lagi? Oh iya, pre-love lah jualan, mainkan, ya kan? Jangan istrimu suruh, saya kalau jualan di Facebook itu live, Eda gitu. Enggak. Saya kalau nonton ya di Facebook itu banyak kok bapak-bapak yang pakai kaos tebel-tebel buka. Ya ini bang ya, kayak ini kaos Nike bang. Bang ini murah lah bang, tuh bikin bang 50.000 aja bang ya. Warna merah ini size XL bang, buka lagi. Itu bapak-bapak. Itu bapak-bapak yang out of the box, yang ingin menciptakan, memberikan kesejahteraan, memberikan kenyamanan buat istri, buat anak-anaknya. Setahu saya pria Batak itu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Asalkan rumah tangganya, istri dan anak-anaknya bisa menikmati kebaikan dari Tuhan. Amin. Amin. Yang terakhir, cukup itu artinya percaya Tuhan pasti tolong. Amin. Percaya saja. Pak nggak gampang Pak percaya sama Tuhan. Sama suami aja saya nggak percaya, itu kelihatan. Gimana sama Tuhan Pak ya nggak kelihatan. Kayaknya sulit Pak, sama-sama nih. Gimana mau percaya Pak sama istri saya? Saya udah kasih 1 juta Pak buat belanja. Yang dimasak tahu tempe. Sampai saya nyanyi, tahu tempe tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tahu tempe tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Bayangin Pak, 1 juta tahu tempe. Tapi ketika saya buka lemarinya, tas, sepatu, long dress, pendek dress. Jadi saya nggak percaya Pak. Jadi saya aja yang belanja ke pasar. Bayangin suami-suami belanja ke pasar. Bu ini berapa Bu? Ini 50.000, harga Bu. Biar makanan 7.500 ya. Ada pernah suami-suami yang nawar begitu? Lebih ngeri dari istri-istri. Sebenarnya suami-suami kalau nawar lebih ngeri daripada istri. Ya, walaupun bukannya agak santai. Ini berapa? 50.000, udahlah Bu beres. Ini kan pelanggan Bu, pelanggan berapa pelanggan? Oke Bu, 7.500. Ya gimana? Lebih ngeri dari ibu-ibu. Jadi percaya Tuhan pasti tolong. Amin. Gak usah takut. Apa yang kau takutkan hari ini? Takut kena COVID?
takut nggak nikah. Pak, umur saya udah 25. Kalau di Batak, Pak, ini deadline. Coba bilang, kan yang bikin kau sendiri deadline-nya. Gak usah. Nikmati kesendirianmu hari ini bersama dengan Tuhan. Kalau udah nikah, tanya sama yang nikah. Enak gak nikah? Enak banget. Ya. Jadi jangan buru-buru pengen nikah. Kalau pas pacaran mah itu enak. Kayak nyanyi lagu begini. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Ya kan? Udah cukup di situ aja. Nggak pakai kerajaanmu. Pacaran tuh enak. Semuanya indah. Isa, engkau cantik sekali hari ini. Engkau seperti salju yang turun di Antartika, membuat aku merasa dingin dan nyaman di hari-hari yang panas ini. Kalau ada pria yang begitu, tampar aja mulutnya. Itu lain di bibir, lain di hati. Ya. Saya cuma mau bilang, pria-pria itu rusaknya di mata. Ya, dari pria engkau harus banyak-banyak baca Alkitab biar matamu benar. Karena matanya pria itu, ada wanita di sana, itu masih titik. Dia lihat jalan terus sampai titik di sana. Dari mata turun ke hati, ke otak, diproduksi kemana-mana. Terjadi fantasi-fantasi yang liar di sini dari mata. Kalau wanita rusak dari mana? Pegang kedua telinga dan terus doakan, Tuhan, biar aku dengar hal-hal yang baik dari pria yang baik, bukan dari pria yang berwujud buaya. Ya. Percayalah, Tuhan pasti tolong. Gak usah takut. Jadi cukup itu ada 5. Gak usah saya ulang lagi ya. Nanti saya tunggu undangan selanjutnya kalau mau diulang lagi. Haleluya. Jadi asal ada makanan